Uzbekistan dan Irak lolos ke final Piala Asia, bukti timnas Indonesia U20 kuat. Sintayong temukan aset berharga bomber ganas timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam diuntungkan cedera Sandy Walsh. Pratama Arhan terancam digeser Shane Patinama. Yakob dan Yance Sayuri pecahkan rekor bela timnas Indonesia senior. Pemanggilan Ramadan Sananta bukan tanpa alasan. Sananta tercatat sebagai penyerang lokal tersebut di Liga 1 2022-2023 dengan koleksi 10 gol dari 20 penampilan. Hal ini tanpa menghitung pemain naturalisasi. Ya, mumpung Ramadan Sananta sedang on fire, tak ada alasan bagi Sintayong untuk tak memainkannya di laga timnas Indonesia versus Burundi. Terlebih secara mentalitas Ramadan Sananta tak perlu dipertanyakan lagi. Bukan tak mungkin berkat bantuan dari Ramadan Sananta, timnas Indonesia perlahan merajai Asia Tenggara sebelum akhirnya bersaing di percaturan papan menengah Asia. Garuda Select bangga dengan salah satu pemain yang dipanggil oleh Sintayong dalam laga FIFA Matchday pada 25 dan juga 28 Maret 2023. Pemain itu adalah kiper Dava Fasha yang dipromosikan dari timnas Indonesia U20. Garuda Select berharap sang pemain bisa membuat bangga. Yes, Dava Fasha, pergi dan buat kami bangga, tulis Garuda Select di akun Instagram PSSI. Ya, sebagai informasi, Dava Fasha alumni Garuda Select Jilid 4 bersama para pemain timnas Indonesia U20 seperti Hoki Caraka dan juga Reza Aditya Nugraha. Kala itu ia bergabung di skuad Garuda Select untuk berlatih di Inggris dan juga Italia. Tersingkirnya timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2023 mendapatkan banyak cibiran. Namun jika melihat siapa tim yang lolos ke final, anggapan itu seharusnya berubah. Maklum timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Dunia U20 2023, sehingga ekspektasi publik cukup tinggi dengan performa Garuda di Piala Asia U20. Dengan lolosnya Irak dan juga Uzbekistan ke final membuktikan timnas U20 memang punya lawan yang tangguh. Oleh karena itu, timnas Indonesia U20 tak perlu berkecil hati usai Piala Asia U20 2023. Mereka harus segera bangkit dan juga percaya diri bisa bermain lebih baik di Piala Dunia U20 2023 nantinya. Dari 28 nama yang dipanggil oleh Sintayong, terdapat 5 nama yang menjadi perhatian netizen. Pasalnya, 5 pemain tersebut tengah underperform atau menurun kualitasnya, dan bahkan tengah cedera. Ya, berikut daftarnya. Yang pertama ada Witan Sulaiman, masih dipanggil ke timnas Indonesia kendati performanya tengah jeblok. Kemudian yang kedua ada Nadeo Argawinata, dipanggil timnas Indonesia meski penampilannya di level klub cenderung jeblok. Kemudian yang ketiga ada Syahrul Trisna, pasalnya kiper Persikabo 1973 tersebut juga tak berada dalam performa api karena kebobolan 24 gol dari 14 laga. Kemudian yang keempat ada Egy Maulana Fikri, masih dipanggil ke timnas Indonesia, pasalnya laporan terakhir klub menyatakan dirinya masih cedera. Dan yang terakhir ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya tengah berada dalam performa terburuknya saat membela Persib Bandung, dan Sintayong masih tetap memanggilnya untuk FIFA Matchday. Dipanggilnya saudara kembar ke timnas Indonesia ini ternyata menorehkan sejarah tersendiri, khususnya bagi dunia sepak bola Indonesia di level tim nasional. Menjadi kali pertama bagi Yance Sayuri sejak namanya mencuat bersama PSM Makassar di musim ini, sekaligus langkah besar bagi karirnya. Sementara itu, sejarah baru terulang di mana dalam timnas Indonesia terdapat 2 saudara kembar yang bakal menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Momen yang pernah terlihat saat 2 Bagus Kahvi dan juga Bagas Kava mengenakan jersey merah putih di level timnas kelompok umur. Timnas Indonesia akan menyajikan duel bek sayap lokal menghadapi bek sayap naturalisasi di era Sintayong. Sayangnya, cuma 1 nama di antara 2 pemain blasteran itu yang dapat tampil di FIFA Matchday. Shane Patinama tersedia untuk dipanggil Sintayong, tetapi tidak untuk Sandy Walsh. Dengan demikian, untuk sementara Asnawi Mangkualam masih aman sebagai bek kanan utama timnas Indonesia. Asnawi selama ini menjadi bek kanan yang tak bisa diganggu-gugat akibat ketiadaan pesaing sepadan di posisi itu. Pratama Arhan sejatinya sama dengan Asnawi Mangkualam, yaitu pilihan absolut karena berlaga di Jepang dan cuma ada pesaing dari Liga 1. Namun kali ini Pratama Arhan tak bisa tenang lagi, lantaran Shane Patinama sudah datang untuk merebut posisi wingback kiri. Shane Patinama di atas kertas memiliki riwayat karir lebih baik dari Pratama Arhan, sehingga bisa diprediksi bakal langsung merebut posisi bek kiri.
Ya, Sintayong bakal menentukan siapa yang bakal menjadi bek kiri utama timnas Indonesia pada laga kontra Burundi. Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia cukup menyita perhatian karena permasalahan sosial politik. Momen pertama yang tercatat sejarah ketika Presiden pertama RI Soekarno menentang pertandingan timnas Indonesia melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Indonesia memilih mundur dari perhelatan itu usai permintaan laga digelar di tempat netral ditolak oleh FIFA. Penolakan Indonesia terhadap Israel kembali terjadi pada Asian Games 1962. Sebagai konsekuensi atas keputusan tersebut, Indonesia harus membayar denda kepada Komite Olimpiade Internasional. Walau timnas U20 Israel berlaga di Jakarta, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun meyakini negaranya tetap bersemayam di hati rakyat Indonesia. Palestina tetap ada di hati rakyat Indonesia, pemerintah dan juga negara Indonesia, kata Al-Sun saat konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Rabu 15 Maret. Sementara itu berbicara soal hadirnya tim Israel untuk bertanding di Piala Dunia U20 di Jakarta, Al-Sun menegaskan bahwa setiap federasi olahraga termasuk FIFA punya aturannya sendiri. Tentu saja, partisipasi masing-masing negara yang ikut dalam event ini tentu tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan negara peserta tersebut, ujar Al-Sun. Palestina bakal hadir di ajang olahraga level junior tersebut. Menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun, Palestina bakal ikut tampil seperti di ajang Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu. Beberapa waktu terakhir kita tahu ada penyelenggaraan Piala Dunia Qatar. Meski Palestina tak ikut sebagai salah satu kontingen atau tim yang ikut, tapi kita tahu Palestina muncul dan hadir di event tersebut, ucapnya. Ya, beberapa contoh hadirnya Palestina kala itu, yakni saat anggota timnas Maroko mengibarkan bendera Palestina usai menang melawan Kanada di babak penyisihan Piala Dunia. Keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 menjadi sorotan. Terkait anggapan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan urusan politik merupakan domain pemerintah Republik Indonesia. Ia menegaskan PSSI fokus dalam penyelenggaraan acara. Hadirnya timnas Israel juga menjadi sorotan karena Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan negeri Zionis tersebut. Sehingga, urusan visa dan juga izin lainnya sempat dipertanyakan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai jalur terkait kedatangan timnas Israel U20. Sudah dibahas dan disiapkan semua jalur, politik, diplomatik, keamanan dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu saja nanti dirundingkan, kata Mahfud pekan lalu. Beredar kabar FIFA akan menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2040. Isu liar itu berkembang di media sosial sehingga membuat anggota EXO PSSI Arya Sinulinga angkat bicara. Kabar ini mulai datang dari akun Instagram Tribun Garuda. Ia mengatakan, sampai saat ini tidak ada pembicaraan apapun dengan FIFA terkait tuan rumah Piala Dunia 2040. Ya, seperti diketahui proses penunjukan tuan rumah Piala Dunia 2040 itu harus lewat bidding. Indonesia bisa saja ikut bidding agar dipercaya menjadi tuan rumah. Jadi informasi yang mengatakan FIFA meminta Indonesia jadi tuan rumah itu tidak benar, sambung Arya Sinulinga. Dalam 28 nama pemain timnas Indonesia melawan Burundi, uniknya Sintayong memanggil 5 pemain berposisi asli bek kiri. Mereka adalah Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Yance Sayuri, Doni Tripamungkas dan juga Shine Patinama. Sementara itu, berkaca pada event terakhir Piala AFF 2022, posisi ini ditempati pergantian oleh Pratama Arhan dan juga Edo Febriansyah. Arhan sebagai bek kiri utama dan juga Edo sebagai pelapis. Sementara 3 nama baru menawarkan kekuatan lain untuk timnas Indonesia. Menarik untuk ditunggu apa yang akan dilakukan oleh Sintayong dalam mengatur 5 bek kirinya saat melawan Burundi. Persija Jakarta mengirim 6 pemain, meliputi Abimanyu, Hansa Muyama, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas dan juga Rico Simanjuntak. Di antara 4 pemain anyar Persija di timnas senior, boleh jadi hanya Rico Simanjuntak yang mendapatkan tempat. Witan Sulaiman dipanggil lebih karena ia adalah pemain kepercayaan Sintayong dan ia memilih Persija ketika pulang ke Indonesia. Adapun Ferrari dan Doni Tripamungkas dipanggil lantaran statusnya sebagai pemain U20 yang juga hendak melakukan pemusatan latihan pada waktu yang sama. Perwakilan FIFA Simon Toselli mengungkapkan, FIFA akan membantu kebutuhan PSSI dalam pengembangan sepak bola wanita di Indonesia. Terdapat 8 program yang ditawarkan FIFA untuk membantu berkembangnya sepak bola wanita di Indonesia, yakni membantu meningkatkan sepak bola wanita, pengembangan kompetisi, kampanye sepak bola wanita,
klub licensing sepak bola wanita, peningkatan kapasitas administrasi untuk sepak bola wanita, proses pelatih sepak bola wanita, coach mentorship dan juga leadership. Sheikh Salman Al Khalifa di sela-sela Kongres FIFA di Kigali, Rwanda, Kamis 15 Maret memberikan dukungannya atas pembenahan total yang dilakukan oleh PSSI. Sheikh Salman memandang Indonesia merupakan negara sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, Sheikh Salman ikut mendorong upaya Erick Thohir dalam membenahi sepak bola Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir mengamini dukungan Presiden AFC tentang pembenahan total sepak bola Indonesia. Pasalnya, hal tersebut juga menjadi bagian dari program kepengurusan PSSI yang baru. Satu dari 7 klub yang pemainnya tak dilirik oleh Sinteyong adalah Arema FC. Padahal, tim berjulukan Singo Edan itu sering menyumbangkan pemain ke timnas Indonesia. Terakhir Muhammad Rafli yang masuk dalam skuad Piala AFF 2022. Kemungkinan besar, prestasi Arema FC di BRI Liga 1 yang menjadi pertimbangan. Sekarang Arema FC berada di posisi ke-13 dengan 33 poin. Selain itu, pemain yang sempat menjadi langganan timnas Indonesia seperti Deddy Setiawan, Evan Dimas, dan lainnya juga belum konsisten. Terkait hal ini, pelatih Arema FC Joko Susilo masih bisa memahaminya. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.